Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Eva Nurayati dengan NIM 190321110080 dari mahasiswa Agribisnis kelas B. Nah, di video kali ini saya akan sedikit membahas mengenai permasalahan dan juga kebijakan pada beberapa komoditas, yaitu pada komoditas padi, komoditas jagung, dan juga komoditas sapi potong. Pada komoditas yang pertama yaitu komoditas padi. Nah, permasalahan yang banyak terjadi di Indonesia pada komoditas padi ini yaitu mengenai sumber daya lahannya. Ketersediaan lahan untuk komoditas padi di Indonesia terbilang cukup luas. Berdasarkan data yang diperoleh dari data BPS atau Badan Pusat Statistik tahun 2020, Indonesia memiliki luas lahan baku sawah yaitu sekitar 7,46 juta hektar. Nah, akan tetapi pada saat ini banyak lahan pertanian yang telah diubah fungsinya menjadi lahan non-pertanian. Adanya alih fungsi lahan ini nantinya dapat mengancam swasembada beras. Nah, menurut jurnal yang saya baca yang berjudul Analisis Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kabupaten Kediri menunjukkan bahwa adanya alih fungsi lahan ini dapat atau berpengaruh secara signifikan terhadap produksi padi di wilayah tersebut. Nah, mengingat dampak yang ditimbulkan oleh adanya alih fungsi lahan ini, maka diperlukan upaya pengendalian yang nantinya dapat mengontrol atau menekan laju alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian. Salah satu peraturan yang membahas mengenai permasalahan tersebut yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan atau PLPPB dalam rangka mengendalikan alih fungsi lahan pertanian dan untuk menjaga ketahanan pangan dalam rangka swasembada pangan. Kemudian pada komoditas yang kedua yaitu komoditas jagung. Berdasarkan jurnal yang berjudul Evaluasi Kebijakan Subsidi Benih Jagung Kasus Kabupaten Janiponto, Sulawesi Selatan yang ditulis oleh Heni Mairwani menyatakan bahwa permasalahan komoditas jagung di wilayah tersebut yaitu mengenai rendahnya produktivitas jagung yang disebabkan karena kebanyakan para petani masih menggunakan benih jagung lokal atau komposit atau masih kurangnya subsidi benih jagung hibrida. Nah, padahal daerah tersebut merupakan daerah yang menjadikan komoditas jagung sebagai bahan makanan pokok, bahan pakan, dan juga sumber devisa. Maka dari itu, ada beberapa kebijakan untuk menangani permasalahan akan rendahnya produktivitas jagung dan kurangnya subsidi benih jagung hibrida, yaitu pada Kabupaten Janiponto, Sulawesi Selatan, menjalankan kebijakan melalui program-program peningkatan kompetensi sumber daya manusia atau SDM, pemantapan kelembagaan, dan beberapa kebijakan lainnya. Terdapat juga kebijakan mengenai subsidi benih jagung hibrida yaitu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.02/2010 tentang tata cara penyediaan, pencairan, dan pertanggungjawaban dana subsidi benih padi non-hibrida, jagung komposit, jagung hibrida, dan kedelai bersertifikat. Kemudian pada komoditas yang terakhir yaitu komoditas sapi potong. Salah satu permasalahan pada komoditas sapi potong yaitu kualitas bibit ternak yang tidak unggul. Pengembangan pembibitan sapi lokal cenderung menurun di sentra pertanian yang disebabkan oleh penggunaan traktor yang menggantikan sapi dalam membajak serta keberadaan IB atau inseminasi buatan yang bersaing dengan pembibitan lokal. Kemudian ada berbagai kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan melalui peraturan pembenihan sapi potong. Salah satunya yaitu Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36 Tahun 2006 yang dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepada peternak agar bisa untuk memperoleh bibit unggul secara berkelanjutan. Permentan ini juga bertujuan untuk memberikan jaminan kepada para peternak guna mengoptimalkan keterkaitan dan saling ketergantungan pelaku pembibitan dalam upaya penyediaan benih atau bibit ternak dalam jumlah, jenis, dan mutu yang disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.